البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Al-Hadithul Khamis wa Sab'un ba'da salasimi'ah. Untuk yang cetakan ini 375. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an mauqufan alaih, yaitu ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an annahu qala, beliau mengatakan urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Urqubu ini rawahul Bukhari. Makna urqubu ra'uh, yaitu ra'ilah beliau, yaitu perhatikan Rasulullah SAW, yaitu urus keperluan-keperluan beliau, bantu beliau, dukung beliau. Dan juga apa? Ihtarimuh, yaitu hormati beliau. Wa akrimuh, muliakan beliau. Apa itu? Fi ahli baitih, di tengah-tengah keluarga beliau. Yaitu buktikan kecintaan kalian kepada Nabi dengan apa? Memuliakan keluarga beliau. Buktikan kalian menghormati Nabi dengan apa? Menghormati keluarga beliau dan seterusnya. Karena termasuk menghina seseorang adalah kalau kita melecehkan keluarganya, meremehkan keluarganya, menghinakan keturunannya, sama saja dengan apa? Menghina kepala keluarga. Taib. Maka di antara cara untuk menghormati Nabi SAW adalah memuliakan ahli bait beliau. Dan memang ini adalah perintah dari Nabi SAW. Apa keterkaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Termasuk bentuk berbakti adalah apa? Kita muliakan keturunan dia. Termasuk berbakti kepada orang tua kita adalah kita muliakan teman-teman beliau, bahkan apa? Keluarga dari teman beliau. Apalagi ini adalah apa? Adalah keturunan Nabi SAW. Termasuk dari memuliakan Nabi adalah kita muliakan keluarga beliau. Jangan dijadikan keluarga beliau sebagai apa? Sasaran untuk mencaci maki, sasaran untuk menghina dan seterusnya. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, barang siapa menghina istri Nabi, sebenarnya dia adalah menyakiti Nabi di kubur beliau. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Maka manakala orang-orang Rafidhah itu menghina istri Nabi, menghina Hafsah dan Aisyah, maka apa hakikatnya mereka itu adalah menghina Nabi SAW di kubur beliau. Tayyib. Dan memang kenyataannya adalah banyak dari orang-orang Rafidhah yang memang akhirnya apa? Naik kepada dosa yang lebih jelas, menghina Nabi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan dalam kitab-kitab orang Rafidhah, mereka mengatakan harus zakarnya Nabi itu disentuh api neraka karena dimasukkan kepada dua wanita musyrikah itu. Naudzubillah. Aisyah dan Hafsah dikatakan musyrikah padahal mereka di puncak imannya para sahabiat. Nah, sementara istri kalian gimana? Malah di puncak apa? Kesyirikan, menyembah Husain, menyembah ini, menyembah para wali dan seterusnya. Dan betul-betul apa? Betul-betul mereka juga suka mut'ah, perzinaan yang banyak, akhirnya kena penyakit kelamin. Siapa yang layak dimuliakan? Sebagaimana ucapan siapa itu? Imam Al-Alusi di dalam kitab beliau Sabbul Azab Alaman Sabbal Ashab, orang-orang Rafidhah mereka membuat syair mengatakan yang seluruh dari selain Syiatul Ali adalah apa? Adalah anak pezina. Beliau mengatakan sebenarnya yang diragukan adalah kalian, jangankan kalian yang anak pezina itu. Enggak jelas siapa sebenarnya ayah kalian itu. Iya, karena suka berzina. Sementara yang selain Rafidhah mereka sangat menjaga kehormatan. Kalaupun berzina mereka malu-malu, bukan sampai jadi agama, bahkan dibuat terang-terangan seperti yang di Yaman itu, di Yaman di San'a dulu orang-orang Rafidhah ketika mereka mengadakan apa itu namanya? Mengadakan demonstrasi untuk meminta kebebasan, maka apa banyak dari mereka kemudian di lapangan membuat kemah. Padahal itu di siang hari. Di dalam kemah itu mereka berzina sebebas-bebasnya. Naudzubillah. Enggak ada malu. Bahkan apa dikatakan, oh ini adalah dapat pahala. Bahwasanya barang siapa dia mut'ah satu kali, pahalanya seperti pahala 70 nabi. Kasihan Nabi ibadah berat-berat, ternyata Rafidhah dengan cara itu boleh mendapatkan 70 kalinya. Ini melampau agama mereka itu. Nah, orang-orang yang enggak belajar agama tertipu dengan itu. Baik, kita baca sedikit lagi. Babu tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadl.
Bab disyariatkannya memuliakan para ulama, memuliakan para pembesar dan para pemilik keutamaan, wa taqdimihim ala ghairihim. Disyariatkan untuk mendahulukan mereka di atas yang selain mereka. Wa raf'i majalisihim, dan mengagungkan majelis-majelis mereka. Wa idhari maziyatihim, dan menampilkan keistimewaan mereka. Tayyib, dan ini semua adalah apa? Adalah diruntuhkan oleh apa itu ajaran demokrasi yang datang bukan dari ajaran kaum muslimin. Ini adalah ajaran apa? Orang-orang Yunani. Semuanya sama, laki-laki, perempuan, ulama ataupun orang jahil, suaranya sama. Di sisi apa? Demokrasi. Nggak ada bedanya antara apa? Orang alim memilih partai ini atau orang jahil memilih partai itu, nilainya sama. Padahal jelas orang alim dia memilih sesuatu, tetap nilainya itu lebih tinggi dan hasil dari apa? Pemikiran yang lebih tinggi daripada orang jahil. Ini sekitar apa? Sudut pandang yang mudah. Walaupun untuk masalah partai kita apa? Kita mengatakan kepartaian ini adalah bukan ajaran Islam. Cuma tidak boleh disamakan antara apa? Ucapan yang dibangun di atas ilmu yang mendalam dengan apa? Ucapan orang jahil, pemilihan orang jahil. Mereka memilih dengan apa? Dikasih duit 200 ringgit dia akan milih itu. Nggak punya ilmu tapi sekedar cari dunia. Adapun orang alim, dia sudut pandangnya bukan apa? Bukan dunia kalau dia memang betul-betul alim, bukan muta'alim, pura-pura alim. Baik, maka tidak sama antara apa? Orang jahil dengan orang alim. Berarti apa? Orang alim itu harus diutamakan. Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Ayatnya disebutkan di sini. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini soal ingkari, maknanya adalah nafi. Yaitu apa? Maknanya adalah tidak sama. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Tapi siapa yang paham masalah ini? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah yang sadar masalah ini adalah orang-orang yang memiliki mata hati, orang-orang yang cerdik dan cerdas. Jadi orang yang cerdik bukan orang yang justru membela apa? Demokrasi. Justru itu adalah menunjukkan apa? Dia ditipu oleh musuh-musuh Islam tanpa dia sadari. Orang yang punya kesadaran kuat dia tahu ini bukan metode yang betul. Gimana kita belajar sekian lama sampai ke Oxford barangkali atau Brisbane atau mana-mana sampai kita jadi profesor, ternyata suara kita di dalam memilih sama dengan tukang beca. Ini kita nggak rela seperti ini. Itu kalau masih punya akal, dia akan merasa nggak rela, nggak betul ini ajaran ini. Saya sudah suara saya kalau saya nanti jadi apa istilahnya mantan menteri besar, ternyata kalau saya memilih disamakan dengan apa? Petani kecil yang selama ini saya hinakan dia. Gimana? Ini nggak betul ini. Ya dia bilang nggak betul setelah apa? Nggak jadi menteri besar. Nah, ketika masih jadi menteri besar, dia akan tetap pakai cara itu. Kenapa? Memang ini adalah mekanisme yang dipaksakan oleh musuh Islam. Muslimin banyak yang tertipu. Kasihan. Tayyib. Makanya kalau tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, konsekuensinya apa? Ayat ini bicara seperti ini tapi tidak berhenti sampai di sini. Yang diinginkan adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya bagaimana itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kalau tidak sama berarti apa? Memang derajatnya lain. Kalau derajatnya lain berarti apa? Orang yang berilmu itu sebagai apa? Sebagai sumber untuk mencari pemahaman, untuk mencari apa? Mencari penyelesaian dan untuk ditaati. Makanya kelanjutannya adalah konsekuensinya itu. Apa itu? Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang urusan di antara kalian. Umara wajib ditaati di dalam apa? Urusan dunia. Ulama wajib ditaati di dalam urusan agama. Masing-masing adalah apa? Pemegang urusan di antara kita. Tentunya apa? Di dalam perkara yang dalilnya jelas, dalam perkara yang hujahnya jelas. Adapun dalam kesalahan tidak boleh ditaati. Karena apa? Kebenaran lebih tinggi daripada manusia siapapun dia. Tayyib. Demikian pula berarti konsekuensinya apa? Kalau tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, konsekuensinya adalah urusan itu dikembalikan kepada orang yang berhak. Tidak semua orang layak untuk berbicara dalam segala urusan. Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Seandainya setiap kali datang berita keamanan ataupun ketakutan, langsung serta-merta mereka menyebarluaskannya. Ayat ini polanya adalah pola celaan kepada munafikun. Nah, kita dilarang untuk menempuh jalan munafikin. Seandainya mereka mau mengembalikan itu kepada Rasul atau
kepada apa? Ulil amri, yaitu apa? Ketika Rasul masih hidup kepada Rasul. Ketika Rasul telah wafat kepada apa? Yaitu kepada pewaris beliau. Kepada khubara'us sahabah, kata An-Nasafi di dalam tafsir beliau. Nah, setelah para sahabat adalah para pewaris ilmu, yaitu dari kalangan ulama dan seterusnya. Niscaya orang yang ingin mengambil faedah akan mendapatkannya dari mereka. Baik. Jadi konsekuensinya itu banyak. Setelah kita tahu bahwasanya tidak sama di sisi Allah Ta'ala antara orang alim dan orang yang tidak alim, makanya terbentuk apa? Terbentuk kaidah di kalangan para ulama, apa itu? Alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Yang tahu dia adalah hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Baik. Tahu, betul-betul tahu, bukan apa? Sok tahu atau mengklaim dirinya tahu, tapi memang dia adalah layak dikatakan oh dia memang yang tahu. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.